dengan bangga mempersembahkan Center of Excellence SMK Negeri 1 Temanggung. SMK Negeri 1 Temanggung atau yang lebih dikenal dengan STEMBA Temanggung merupakan SMK program 4 tahun yang memiliki kompetensi keahlian produksi dan pengelolaan perkebunan, agroindustri, dan kimia analisis. Kurikulum yang digunakan sudah dibuat bersama industri mitra pengguna lulusan. Pembelajaran berbasis industri dan sesuai dengan kebutuhan industri. Selamat datang di SMK Negeri 1 Temanggung. Apa saja fasilitas sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Temanggung? Yuk kita lihat. Lalu, apa saja keunggulan dari Center of Excellence SMK Negeri 1 Temanggung? Yuk kita simak. Kami dari PT Perkebunan Nusantara 9, Kebun Sukomangli, telah mengadakan kerjasama dengan SMK Negeri 1 Temanggung dalam hal sinkronisasi kurikulum yang lebih didekatkan dengan kebutuhan perusahaan. Kami juga telah menjadi guru tamu di SMK Negeri 1 Temanggung. Selain itu, kami juga melakukan kerjasama dengan SMK Negeri 1 Temanggung dalam hal TEFA atau Teaching Factory yang lebih didekatkan dengan lapangan, khususnya di budidaya kopi. Inilah pusat keunggulan SMK Negeri 1 Temanggung, di antaranya pengolahan kopi, kompetensi produksi dan pengelolaan perkebunan dan minuman herbal agroindustri, produk herbal kimia analisis, serta Teaching Factory, kompetensi keahlian agroindustri. SMK Negeri 1 Temanggung mulai tahun 2020 dikembangkan menjadi sekolah COE. Dengan sekolah COE ini, SMK Negeri 1 Temanggung melaksanakan kegiatan sinkronisasi kurikulum, magang guru, PKL siswa, dan juga mendirikan Teaching Factory Kopi. Teaching Factory Kopi ini dimulai dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari budidaya, kemudian pengolahan dan analisa. Kami bangga menjadi bagian dari Center of Excellence SMK Negeri 1 Temanggung. Melalui kegiatan ini, kami dapat menimba ilmu, mengasah keterampilan dan pengalaman sehingga dapat kami gunakan dalam pembelajaran di sekolah. Di Rumah Kopi Kuadungan, kami dapat belajar tentang kopi dan pengolahannya dari hulu hingga hilir. Terima kasih kepada SMK Negeri 1 Temanggung yang telah mempercayakan guru dan siswanya untuk belajar dan magang di Rumah Kopi Kuadungan. Sukses selalu untuk SMK Negeri 1 Temanggung. Terima kasih dan sukses selalu untuk Oma Kopi Kuadungan. Dan kami didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang bersertifikasi nasional maupun internasional. SMK Negeri 1 Temanggung berprestasi, berintegritas, berusaha tanpa batas.
provinsi kompetensi keahlian produksi dan pengelolaan perkebunan sebagai pusat keunggulan SMK Negeri 1 Temanggung atau STEMBA Temanggung ialah menghasilkan lulusan profesional di bidangnya, mandiri, dan mampu bersaing di pasar kerja. Adapun misinya adalah memberikan penguatan kompetensi yang link and match dengan Eduka, menerapkan budaya kerja Eduka, serta mencetak lulusan yang berjiwa wirausaha. Teaching faktor yang dikembangkan adalah produksi dan pemasaran kopi mentol, produksi dan pemasaran bandrek instan, jahe instan, emping jagung, dan sebagainya. Khusus usaha agroindustri kopi mentol, sekolah kami telah membudidayakan tanaman kopi di kebun seluas 18 hektar, telah dibangun ruang produksi kopi. Tahun ini segera dilengkapi dengan mesin produksi dan menyusul akan dilakukan launching kafe kopi dan bandrek instan. Kelas wirausaha dan pembelajaran berbasis proyek cukup efektif dalam melahirkan wirausaha baru dan terbukti saat ini ada tren peningkatan jumlah lulusan yang berwirausaha. Lulusan tahun 2020 yang telah berwirausaha berjumlah 14,86%. Tahun depan kami mentargetkan 20% lulusan berwirausaha. Demikian seterusnya hingga pada tahun 2024 lulusan berwirausaha kami targetkan mencapai 35%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan dukungan finansial berupa dana bantuan operasional pendidikan kepada sekolah. Saya Sutarto, Ketua Komite SMK Negeri 1 Temanggung, menyatakan mendukung sepenuhnya terhadap program sekolah sebagai SMK Pusat Keunggulan tahun 2021, baik berupa dukungan material, moral, maupun spiritual. Industri yang telah siap dijadikan mitra sebagai tempat magang guru, tempat PKL, sertifikasi kompetensi, dan rekrutmen lulusan adalah PT Penusantara 9, CV Jogja Horti Lestari, PT Yuasa Food Berkah Makmur, PT Anugerah Indofood Berkah Makmur, PT Iswesit Indonesia, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Kikoman Agrofood Indonesia, dan sebagainya. IPAS, Ikatan Pengusaha Alumni STEMBA, beranggotakan lebih dari 200 pengusaha sukses dari alumni pada tanggal 20 Maret kemarin telah mengadakan webinar membentuk mental wirausaha bersama peserta didik dalam rangka menginspirasi adik kelas menyiapkan diri sebagai pengusaha-pengusaha muda. Kegiatan ini akan terus berlanjut pelaksanaannya secara periodik. SMK Negeri 1 Temanggung berprestasi, berintegritas, penuh kreativitas, tanpa batas. Dimulai dari Bobby Fernando yang merupakan Ketua Angkatan 44 dari kelas 4 Agroindustri 3. Aska Karisma Maulina, Winda Indriani, putri Bapak Indrajat Hadi Supramana, Yohana Silvia, putri Bapak Nurjito, dan diikuti oleh seluruh siswa tingkat 4 Agroindustri 1 secara daring dari kediaman masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti, SPD MPDPI. Yang saya hormati
pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Bapak Suratman STP MP. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SMK Negeri 1 Temanggung, Bapak Haji Sutarto PSC. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Negeri 1 Temanggung. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni STEMBA, Bapak Sri Handoko SE MM. Yang saya hormati Ketua IPAS, Ikatan Pengusaha Alumni STEMBA, yang senantiasa menginspirasi adik-adik kelasnya. Yang saya hormati wisudawan, baik yang hadir mewakili teman-temannya di tempat ini dengan jumlah terbatas, juga yang saat ini mengikuti secara virtual. Ada 540 peserta dikurangi 46 yang saat ini hadir di sini. Bapak, Ibu, orang tua, wali murid tingkat 13 SMK Negeri 1 Temanggung, serta segenap tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita bisa hadir di Gedung Serbaguna SMK Negeri 1 Temanggung dalam keadaan sehat dan selamat, tidak kurang suatu apa. Pada hari ini kita semua, keluarga besar STEMBA Temanggung, menyelenggarakan acara wisuda lulusan secara virtual dan pembekalan tingkat akhir, dan ini diselenggarakan secara virtual mengingat situasi pandemi yang belum berakhir, dan tentunya keselamatan adalah prioritas utama kita. Jadi kami dengan berat hati mohon maaf tahun ini tidak dapat menyelenggarakan wisuda secara luring yang diikuti seluruh lulusan karena pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sampaikan. Kami menyadari bahwa wisuda secara virtual ini tidak sepenuhnya ideal, namun kami yakin bahwa pelaksanaan daring ini tidak mengurangi kekhidmatan prosesi wisuda. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya menyampaikan rasa syukur dan bangga sekaligus mengucapkan selamat kepada anak-anakku angkatan 44 Aksara Adibrata ing Citraloka dumugi Istungkara yang telah berhasil menyelesaikan studi di kampus STEMBA tema tercinta. Teriring doa, semoga semuanya segera sukses menjadi insan yang mandiri sebagai generasi unggul yang mampu mengembangkan diri dan karir menuju masa depan yang indah dan membahagiakan. Momen wisuda ini merupakan saat yang tepat untuk berterima kasih kepada orang tua dan guru. Dua sosok itulah orang yang paling ikhlas bila melihat anaknya berhasil menjadi anak yang hebat. Wujud terima kasih bukan sekedar ucapan, namun lebih kepada bagaimana kita mendayagunakan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk memberikan manfaat bagi diri dan keluarganya, manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Meski di penghujung akhir sekolah terjadi pandemi COVID-19, perlu kita sadari bersama bahwa pandemi tidak hanya terjadi di kalangan kita, namun
juga dialami oleh seluruh penduduk dunia. Oleh karena itu, hendaknya hal ini tidak menjadi penghalang bagi para lulusan untuk mewujudkan passion dan mengembangkan talenta masing-masing, serta cepat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi yang sangat dinamis. Tunjukkan kepada siapapun bahwa Anda mampu mempersembahkan karya terbaik dan kontribusi sebagai lulusan dari sekolah yang sudah tidak diragukan lagi reputasinya. Kami memiliki keyakinan bahwa Anda adalah putra-putri terbaik bangsa. Bagi yang ingin menjadi pengusaha, peluang sangat terbuka untuk itu. Tiap orang memiliki potensi diri. Anda semua pasti memiliki kelebihan yang bisa jadi tidak dimiliki oleh orang lain. Cobalah untuk menggali potensi diri Anda, kembangkan bakat yang Anda miliki, terapkan ilmu yang selama ini telah Anda pelajari di STEMBA tercinta ini. Tunjukkan bahwa ilmu yang telah dipelajari di kampus STEMBA tercinta ini memiliki daya manfaat yang luar biasa. Saatnya Anda untuk membuka usaha dan mengembangkan bisnis kalian. Saatnya Anda untuk mengaktualisasikan diri, memulai hidup mandiri. Mulailah karir Anda dengan perjuangan yang gigih dan penuh semangat, rajin, tekun, dan ulet. Jangan ada kata menyerah, namun teruslah berjuang keras sampai cita-cita Anda tercapai. Jadilah entrepreneur muda yang tangguh dan temukan masa depan Anda sendiri. Dengan mengedepankan komitmen kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, disertai dengan doa, insya Allah impian mulia kita akan terwujud dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa berkenan mengabulkan cita-cita kita. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Handoko, saya asli Tembara, angkatan 8, lulus tahun 85. 85 kalian belum lahir ya. Bapak ibunya masih pacaran semua ya. Saya sudah bekerja. Saat ini saya sebagai dosen di Universitas Tekom dengan mengampu materi manajemen. Lebih ke arah manajemen Change atau Change Management dan manajemen yang lain. Saya pensiun dari Indofood sebulan yang lalu. Di Indofood saya 28 tahun, di Bimoli 2 tahun, dan di Sumatera 6 tahun. Saya ingin menyampaikan tentang change atau perubahan. Nanti mungkin Mas Sulis akan menyampaikan tentang kewirausahaan. Change, berubah. Kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan dirubah oleh perubahan itu sendiri. Kita akan dirubah oleh zaman. Kita akan dipaksa berubah. Siapa yang HP-nya tidak Android sekarang? Nggak ada. Semua HP-nya Android. Saya izin sebentar sambil jalan-jalan menghilangkan grogi gitu loh asli ini. Semua HP-nya Android. Nggak ada yang HP jadul analog. Anda mau pakai HP jadul, boleh. Begitu rusak, habis. Mobil dan motor, kelak di suatu saat, ya, dia mungkin pakai aki. Karena dalam rangka ramah lingkungan. Nggak tahu tahun 2050 atau 2000 berapa, mobil sudah tidak pakai bahan bakar fosil atau bensin premium. Anda tidak mau berubah, ya nggak apa-apa. Sekarang mobil aja sudah VVTi, yang karburator sudah mulai berkurang. Anda nggak mau berubah. Nah, kita kembali ke diri kita sendiri. Pandemi itu memaksa kita berubah. Yang tadinya kita bisa ketemu secara langsung, sekarang nggak bisa, ada batasan-batasannya. So, apakah perubahan-perubahan itu membuat kita lemah? Tidak. Tidak. Perubahan tidak boleh membuat kita lemah. Perubahan harus membuat kita kuat, membuat kita siasati. Saya sependapat dengan Ibu Doktor tadi dari pendidikan tadi. Ada pilihan di dalam hidup ini. Anda mau menjadi
pekerja di sektor industri, Anda ingin menjadi pekerja di pemerintahan, pegawai negeri juga banyak, Anda ingin sebagai orang yang di pendidikan, lulus STEMBA langsung kuliah, atau Anda ingin jadi wirausaha. Hidup tidak semuanya bisa memilih. Kita tidak bisa dilahirkan, aku kepingin jadi anak isopo, nggak bisa. Kita tidak bisa memilih bapak ibu kita, tapi kita bisa mendesain masa depan kita. Mau jadi apa? Nah, ini yang saya maksud, bahwa perubahan itu membuat kita harus berubah. Change management. Perubahan itu sangat indah. Nah, kembali ke dunia nyata, dunia realita. Saya kalau ngajar kepada teman-teman mahasiswa, dan pernah saya sampaikan di sini, mengatakan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2, itu kalau sekolah. Kalau sudah kerja, 1 tambah 1 tergantung, melihat situasinya. Nah, saya yakin adik-adik sudah bisa memahami ke depan itu mau ngapain. Di dunia industri, itu pokok prinsipnya produktivitas dan efisiensi. Kalau bahasa kasarnya itu mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tapi kalau dalam kalimat manajemen, produktivitas dan efisiensi. Pengusaha mengeluarkan uang seberapapun nggak apa-apa, asalkan input yang didapatkan juga luar biasa. Nah, dunia sudah bergeser, revolusi industri 4.0, 4.0. Ada yang namanya robotik, ada yang namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Di beberapa YouTube kalian bisa lihat, semua menggunakan robot. Di tempat saya bekerja dulu, kalau memasukkan botol ke dalam karton, itu ibu-ibu hadap-hadapan. Sekali ngambil 2 botol, kecap atau sambal, masukin. Dia duduk di dalam satu konveyor. Sekarang enggak. Dengan modal uang 1 miliar, pengusaha mau beli robotik. Beli robot, sekali ngambil 36, berarti 4 karton ya. Sekali ngambil. Enggak ada lagi manusia yang masukin ke botol. Enggak ada. Berapa efisiensi yang dia dapat? Karyawan 1 line 36 dialokasikan, tidak ada pemecatan, tapi dialokasikan ke dalam pekerjaan lain. Tapi ini robot, masang label zaman dulu manual, sekarang nggak ada, semua udah pakai mesin. Analisa di laboratorium nggak ada lagi yang manual, basic tetap ada basic, tapi fakta di lapangan nggak ada. Tetrasi itu ya sudah alat diencerkan, cemplungke, tuk, dia udah netes sendiri, kebaca secara digit. Oh, sekian kandungannya, kadar asamnya sekian, kadar garamnya sekian. Itu industri, itu teknologi yang kita tidak bisa melawan. Kita harus berubah, ya. Akibatnya apa? Ketika karyawan-karyawan dialokasikan, penerimaan karya, mau difoto mas? Nah difoto sini tak gaya sidik. Penerimaan karyawan itu berkurang. Laju pertumbuhan produksi pabrik-pabrik yang baru, ya, pabrik yang baru dengan penerimaan karyawan baru dibandingkan dengan kelulusan karyawan sekolah-sekolah baru, tidak seimbang, nggak seimbang. Mungkin Pak Tony juga bisa memberikan data berapa angkatan 43 yang sudah terserap. Ini kondisi real yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik, ya. Saya tidak ingin mendemotivasi, tapi saya ingin mencoba, kita harus berpikir jauh ke depan. Ada beberapa perubahan yang harus, karena dunia sudah berubah. Yang saya pernah cerita, mau ngukur jarak sini aja berapa meter, nggak perlu pakai meteran, cukup tembak aja, jret, oh 10 meter.
Ngukur suhu udah lama itu, nggak perlu pakai termometer terus pakai benang 30 derajat, nggak ada, cukup tembak aja dia, oh 30 derajat. Itu fakta. Nah, kembali ke yang saya sampaikan tadi, saya membaca sekilas di sebuah kanal berita ini supaya adik-adik juga bisa memahami, ya. Yang disampaikan oleh dalam sebuah berita yang sangat penting, Dirjen Diksi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Wikan Sukaryanto ya menyampaikan bahwa anak-anak lulusan vokasi ataupun lulusan S1 itu pun dipaksa untuk magang. Dia punya desain 1 tahun magang di dunia industri. Apa yang terjadi? Pasar berebut. Saya sampaikan, lulusan S1 IPB di tempat saya bekerja dulu, dia mau menjadi QC Civil, jadi operator. D3 UGM juga mau menjadi QC Civil, D3. S1 Undip juga mau masuk, mereka mendowngrade. S1 rapopo yang penting oleh gawean. Fakta. Itu real yang ada di dunia industri. Apalagi ada batasan UMK, Undang-Undang Ketenagakerjaan membatasi. Kalian mau lulus SMK 4 tahun, mau lulus SMA 3 tahun, mau lulus D3 ataupun S1, ketika bekerja kena batasan UMK. Kalau di Semarang 2.800.000. Ini real, regulasi memang begitu. Jadi kalian mau lulus 4 tahun sekalipun gajinya sama. Yang lulus S1 pun gajinya sama. Nah, ini real yang ingin saya sampaikan, ya. Nah, kenapa saya mengajak Mas Sulistyo ke sini? Tanpa disadari, kakak-kakak kelas kalian itu mungkin ada 350-an itu menjadi pengusaha. Dari pengusaha kelas kakap, kelas PAUD, kelas mujair, kelas unjar, kelas uceng, semuanya jadi pengusaha. Nanti sore mungkin Bapak bisa rawuh nggih di Danupayan, salah satu kafe milik alumni, kita akan kumpul di sana beberapa pengusaha di wilayah IKA Kedu. Akan dihadiri oleh Kepala Dinas UMKM Kadin juga jam 3:30 nanti sore. Kita mau mendesain, mau seperti apa? Nah, termasuk saya sudah sampaikan ke Pak Tri dan beberapa Pak Guru, ayo kita mulai berubah. Cita-cita kami dari pengurus ikatan alumni, ya, kalau sekali lulus yang jadi wirausaha itu 5% saja, itu sudah sangat bagus. Saya berharap lulus 5% jadi pengusaha, bikin perusahaan, alumni lah suruh bekerja. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi alumni menciptakan dunia kerja untuk teman-temannya. Karena menjadi pengusaha tidak mudah. Menjadi pengusaha butuh mental. Tapi Anda harus punya niat. Harapan saya 5% saja. Syukur-syukur 10%. Nanti Mas Tulus akan cerita di negara-negara Thailand dan yang lain berapa persen orang yang jadi pengusaha. Di Indonesia baru berapa persen. Kita itu masih beli semuanya dari luar negeri. Sementara kita bisa menciptakan. Nah, usaha tidak harus bikin pabrik, tidak harus bikin UMKM dan sebagainya. Di era yang serba digital, Anda cukup menggerakkan jempol saja sudah bisa berusaha. Ya toh, memangnya yang namanya Gojek, Grab di Semarang itu gedungnya gede, terus karyawannya banyak? Enggak, cuma ruko, orangnya banyak kayak komputer, yang lain kerja. Kerja yang cerdas, kata Ibu tadi. Saya yakin angkatan 44 ini bisa.
Pasti bisa. Karena kalian hidup di era digital atau era milenial. Ya. Jangan pernah putus asa. Hidup itu harus diperjuangkan dan kita harus mau berubah. Ada celah-celah yang namanya wirausaha. Saya sampaikan ke Mbak Inung, ke Bu Ana, ke Pak Fatoni, Pak Bowo juga, ke Pak Tri. Bahkan cita-citanya Pak Tri sangat mulia, kepingin Stemba ke SMK Negeri 1 ini sebagai sekolah wirausaha nomor 1 nasional di Indonesia. Tepuk tangan. Jadi kalau zaman saya dulu, aku kepingin sekolah ning Stemba atau ning Maron, kepingin ndang entuk gawean. Zaman dulu begitu. Bener, lulus langsung kerja. Saya dengan pengurus alumni, dengan tim-tim IPAS, dengan Pak Tri dan manajerial Stemba kepingin. Aku kepingin jadi wirausaha. Jalannya adalah sekolah di Stemba. Jadi kalau sekolah di Stemba itu saya pengen jadi wirausaha. Itu harapannya. Tepuk tangan dong, ya. Kita ingin merubah perlahan, tidak mudah. Perlahan. Kalau zaman dulu aku kepengen golek kerja, cepat mencari kerjaan, sekolah di Stemba. Sekarang enggak, aku kepengen jadi pengusaha, sekolah di Stemba. Jadi selama 4 tahun mindset yang ada di pikiran murid, aku kepengen jadi wirausaha. Dia catetin formulanya, dia catetin langkah-langkahnya. Bergaulah dengan orang-orang yang memang berkecimpung dalam bidang usaha. Usaha itu apa toh? Susahnya apa toh? Senangnya apa toh? Terus satu. Yang terakhir sebelum saya sampaikan, kalau Anda menjadi pengusaha, Anda tidak akan jet lag, tidak akan ada sindrom. Saya menjadi dosen sudah 12 tahun yang lalu. Artinya saya sudah prepare. Ketika pensiun saya orang anjlok. Faktanya apa? Down juga, saya jujur. Ketika bangun tidur, sholat, mandi, kerja, sore pulang, akhir bulan gajian, kok tiba-tiba nggak ada ya? Meskipun saya ngajar, tapi shock juga. Satu itu. Yang kedua, kalau kalian jadi pengusaha unlimited sampai meninggal, usaha itu masih milik kalian. Yang kedua, usahanya itu bisa diwariskan kepada anak keturunannya. Ini yang ingin saya sampaikan. Kalau jadi pekerja, gajinya limited. Gaji 10 juta 1 bulan, berarti 1 tahun 120 juta. Dapat THR 2 kali ya 140 juta. Dapat bonus 2 kali ya 160 juta. Itu dalam 1 tahun. Sudah dipatok. Kalau gajinya 10 juta. Kalau jadi pengusaha, oh sakarepe, Mas Sulis itu esok-esok ning Singapura, awan wis ning Thailand, sore jebone wis ning Spanyol. Enggak tahu ngapusi atau tidak, enggak tahu, tapi ya dia bisa kasih foto. Dia pengusaha. Banyak kakak-kakak kelas kita yang jadi pengusaha. Itu di sebelah itu Mas Heri malah nyeleneh, pengusaha konstruksi di belakang tembok. Hebat. Dia bikin konstruksi baja, konstruksi bangunan. Ada yang bikin kopi di situ. Mas siapa itu? Saya lupa. Anton. Ada yang bikin keripik. Loh, sekarang yang paling hebat Mas Trisila punya perusahaan yang di Karika, di Banjarnegara. Ada Mas Slamet Purwanto, angkatan 20. Dia eksportir palawija. Kirim ke Eropa. Mas Sigit, saya memotivasi kepada kalian kalau kepingin masuk ke jalur wirausaha, bergaulah dengan para pengusaha. Sekali lagi, hidup itu adalah pilihan yang kalian juga harus menentukan mau di mana pemilihan itu. Jika teman-teman ingin masuk ke dunia pendidikan, ada namanya himpunan mahasiswa alumni Stemba, namanya HIMA. Basicnya ada di Jogja, ketuanya Mas Santias. Jadi kan sering edu fair di sini ya. Nah,
Mas Santias yang akan menggerakkan. Kalau teman-teman juga mempunyai hobi sebagai pecinta alam, salam lestari, masuk ke Pumapala. Saya dulu juga aktif di Pumapala, naik Gunung Sindoro 3 kali, Sumbing 3 kali. Kalau sekarang udah nggak sanggup lagi, udah tua. Alam juga mengajarkan kepada kita keharmonisan. Dengan mencintai alam, kalian juga akan mencintai bumi. Di Pumapala juga bagus sekali ajaran-ajaran yang kita dapatkan. Nah, menjelang akhir saya ingin sampaikan, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Yang pernah saya sampaikan dulu. Orang Jawa bilang learning by doing. Kan ada di dalam tembang kan, ngelmu iku kita kalakone kanthi laku. Artinya apa? Kalian mentas dari sini, nanti masuk ke dalam dunia nyata, itulah sekolah alam. Memangnya semua atasanmu menyenangkan? Enggak. Ada atasan yang nganyel ke, jengkel ke, atasan yang nesunan, atasan yang judes, banyak. Atasan yang baik hati, mendidik, membimbing juga ada. Teman sekerja yang baik hati juga ada. Teman sekerja yang kepo banyak. Itulah alam kehidupan. Dalam dunia bisnis pun Anda akan ditipu temannya, ditipu relasi. Anda bekerja, Anda belajar. Itulah yang dimaknai learning by doing atau ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ya, supaya kalian lebih matang dan dewasa. Terakhir saya ingin sampaikan, di dalam perubahan ada 2, yaitu dipaksa, ya, terpaksa, bisa, biasa, kebiasaan. Merubah kebiasaan kita itu dimulai dari dipaksa dulu. Anda dipaksa, bisa, kebiasaan menjadi kebudayaan. Harus dimulai dari dipaksa. Cobalah dipaksa diri kita sendiri. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan ini yang saya selalu dapat. Ini rektor saya dulu di Prof. Laude di Unisula menyampaikan begini. Ini bagus. Sesungguhnya soal uang itu bukan soal yang sulit. Sesungguhnya soal uang itu bukan soal yang sulit. Uang ada di mana-mana. Tinggal seberapa kuat kita mampu mengambilnya. Seberapa kuat kita mampu mengambilnya. Jadi jangan pernah kamu berpikir bagaimana menghasilkan uang, tetapi berpikirlah seberapa kuat kamu mampu mengambil uang itu. Allah sudah menyediakannya untuk kita. Apakah kita tidak berpikir? Jadi kan tergantung usaha kita, ya kan? Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau diikuti kata hati panjang nanti bercerita kemana-mana, tapi beberapa simpel sudah saya sampaikan. Nanti gantian Mas Sulis menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, fundamental buat mental kita. Saya akhiri juga dengan pantun ciri khas saya untuk mengakhiri sambutan ini. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistio, saya Masmu angkatan 16. Jadi waktu saya sekolah di sini tuh kalian mungkin belum lahir kali ya. Lulus tahun 93. Saya asalnya dari desa sana, lereng gunung, Sriwungu. Ada yang dari Sriwungu enggak? Oh, enggak ada ya. Nah, dulu saya waktu sekolah di sini itu juga sama. Saya ya di sekolah di sini siang, sorenya ya ngarit, ngangon sapi gitu kan. Karena kan memang keluarga kita kan keluarga petani gitu ya. Tapi sekarang beda gitu. Seperti yang tadi Mas Ketum ceritakan sedikit, saya mungkin akan cerita. Saya nggak tahu nanti
cerita saya itu yang penting adik-adik itu punya gambaran sajalah gitu. Karena apa ya, setelah lulus kan dari sini itu mungkin gini, nanti wah ada yang seneng-seneng gitu kan, bahagia, nanti ada yang selamatan. Tapi itu adalah sebenarnya awal dari perjalanan kalian. Saat-saat mumet kalian itu akan mulai gitu. Karena kenapa? Begitu lulus dari sini kalian nanti ada di rumah, itu nek nggak kerja jadi omongan tetangga, lo katanya sekolah ning Maron, kok jangan nganggur gitu kan. Tapi nanti sekolah sekarang nyari kerjaan kan susah banget. Seperti tadi yang dibilang sama Mas Ketum, saingan kita ini luar biasa ketat gitu. Jadi kalau dulu zaman waktu tahun-tahun dulu waktu kita lulus itu masih enak, perusahaan banyak yang nyari gitu. Tapi kalau sekarang kalian mau masuk di perusahaan itu, saingan kalian itu tidak selevel sama kita lagi, udah di atasnya jauh, D3 bahkan ada yang sampai S1, dan itu adalah the real life di lapangan. Itulah masa-masa mumet kalian nanti akan diuji. Siapa yang berhasil? Orang yang tangguh gitu. Ya. Jadi itu. Jadi kalian harus mulai berpikir seperti itu. Kalau saya harus ngomong masalah pengusaha dan sebagainya, panjang perjalanannya. Ya, panjang perjalanannya dan IPAS ini memang dulu dibentuk itu salah satunya untuk itu. Kita itu prihatin dengan adik-adik kita sendiri, kok gimana ya lulus sekolah, setelah lulus di lapangan seperti itu gitu. Artinya kita saingannya berat sekali gitu, susah. Apalagi saat-saat ini 2 tahun terakhir ini kondisinya seperti ini, lebih susah lagi gitu ya. Jadi sebagai gambaran saja ya, saya seperti yang tadi Mas Ketum sampaikan itu, saya sekarang di Jakarta itu punya 2 perusahaan. Pertama, perusahaan yang saya dirikan tahun 2014. Nanti saya cerita dari awal lulus saya sampai itu, singkat saja supaya ada gambaran. Oh, ternyata dulu wong ngarit kok saya punya usaha gitu kan. Loh, saya bukan ngarit tapi gitu loh. Jadi biar begitu. Saya mendirikan usaha yang sendiri tahun 2014. Saya komisaris di situ. Kemudian yang kedua, perusahaan saya yang kedua itu berdiri tahun 2018 dan saya komisaris di situ. Perusahaan yang pertama saya bergerak di minyak siri, perusahaan yang kedua saya bergerak di perdagangan chemical industry. Jadi kita import barang dari luar, kemudian kita distribusikan masuk ke industri. Dan sekarang saya juga di perusahaan Jerman, itu posisi saya sebagai managing director di Indonesia. Dan saya juga commercial director untuk Asia Pasifik. Jadi saya ini bertugas atau dikasih tugas sama kantor pusat di Jerman itu untuk membuka pasar di regional. Jadi Asia, di Malaysia, Thailand, Filipina. Seharusnya ini jadwal saya harus ke Korea karena kita belum ada pasar di sana. Saya harus ketemu sama orang-orang Korea untuk buka pasar di Korea. Kita belum tahu. Kenapa Mas kok bisa begitu Mas? Ya bisa. Ya bisa. Rahasianya apa Mas? Rahasianya adalah kalian harus menjadi orang yang berbeda. Itu saja. Kalian harus menjadi orang berbeda. Banyak kok orang pinter, banyak kok orang yang mungkin itu, tapi kenapa kok bisa? Saya ceritain sedikit aja. Dulu waktu saya lulus tahun 93 itu bersama teman-teman pergi ke Jakarta. Ya, merantau dan sampai sekarang. Jadi udah hampir 30 tahun. Dari 93 94 sampai sekarang itu merantau di sana, ya. Sama kita kerja juga di QC awalnya itu, kemudian di lab aplikasi. Tapi waktu itu saya udah berpikir begini, saya punya duit, saya masih nganggur, dulu pacar nggak punya, ya kan. Kemudian saya punya gaji, saya tak les bahasa Inggris deh. Siapa tahu suatu saat saya punya ada opportunity itu, leslah saya bahasa Inggris waktu itu. Bener saja, berapa tahun kemudian saya pertama kali itu kerja di perusahaan Swiss, dulu di lab aplikasi. Apa di lab aplikasi itu? Dulu bikin sabun, pakai parfum, dikasih parfum, bikin sabun gitu. Jadi lab aplikasi ya kayak gitu. Kita ada perintah, ada order bahwa ini harus dibikin, ya udah kita bikin saja gitu. Dan itu kerjaan rutin tiap hari.
Kalau kita nggak mau berubah ya sampai kapanpun akan seperti itu gitu loh. Jadi cara merubahnya tuh bagaimana? Cara merubahnya kalian harus mengimprove diri sendiri, improve yourself gitu. Salah satunya apa? Waktu itu belum bisa kuliah, ya sudah saya tak les bahasa Inggris dulu. Les, bener saja. 3 tahun kemudian, itu yang saya bilang, opportunity itu kita nggak pernah tahu. Kesempatan datang kapan itu kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita sudah ready, kita sudah siap, gampang aja. Saya dikasih tahu bahwa ada perusahaan Spanyol. Waktu itu saya masih kerja di perusahaan Swiss di lab. Ada perusahaan Spanyol yang membutuhkan ini gitu, membutuhkan apa namanya lab lah, technical gitu kalau mau pindah. Tapi yang interview langsung bule dari Spanyol. Saya pikir wah saya kalau cuma yes no ngerti lah gitu kan. Ya sudah karena udah les. Datang saya, bener ternyata bener-bener bule. Saya nggak bisa didampingin sama siapa-siapa. Saya ngobrol sama dia berdua. Gitu. Apa yang dia tawarkan waktu itu? Ini yang kenapa kalian harus menjadi orang yang berbeda itu? Kalau di dunia parfum itu, ya, atau kalau di makanan itu ada chef, ngerti chef kan? Kalau kalian tahu chef yang tukang masak di restoran itu gajinya besar-besar, karena mereka profesional. Gitu. Mereka profesional, dokter, chef, pilot, itu profesional mereka. Mereka gajinya gede-gede. Kalian kalau mau sukses di karir, berawal dari hal-hal seperti itu. Kalau di saya itu di perusahaan tempat saya itu yang sukses itu apa kalau orang teknikal? Perfumer. Perfumer itu apa? Perfumer itu tukang racik parfum, tukang masak, tukang gawe formula makanan. Kamu beli nasi goreng di sini sama di sana beda. Karena kenapa? Tukang masaknya beda. Padahal bumbunya podo. Kenapa kok beda? Nakere pas, yang sana ngawur. Kudune dikini kasih miwone sithik. Enak, sing kono sak cendok. Ayo jadi rasanya nggak enak-enak. Oh nah itu keahlian seperti itu. Saya dulu di perusahaan Swiss itu, saya baru tahu kalau ada namanya perfumers itu di sana. Karena kita sekolah di sini itu kan makanan, jadi kita ngertinya ya QC ya makanan aja, minyak apa dan sebagainya gitu kan. Tapi itu saya nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba ada datang di lab itu ada sekitar mungkin hampir 1000 ingredient. Karena satu parfum itu yang kalian pakai untuk mandi, untuk sampoan, untuk yang parfum badan itu nggak single, tapi itu komposisinya ada ratusan bahan kimia, campuran antara bahan kimia sama minyak atsiri dan lain sebagainya itu dicampur jadi satu, jadilah parfum seperti itu. Nah orang yang ahli, orang yang pinter untuk ngeracik itu di dunia ini cuma ada sekitar 500 orang. Di dunia ini ada yang cuma 500 orang. Jadi jadi ini kalian orang yang sangat spesial. Saya dulu mentraining diri saya sendiri. Bukunya ada selebaran dan sebagainya itu karena saya di lab ada itu umum, bahannya ada. Nah kebetulan tiap kali ada perfumer datang dari Swiss atau dari Singapura waktu itu saya yang bantuin nimbang. Dari situ saya mulai tertarik untuk menjadi perfumer, orang yang berbeda gitu. Saya belajar. Di kantor itu dulu bukanya jam 8, saya jam 7 udah datang duluan. 1 jam saya belajar sendiri, otodidak. Orang-orang pada pulang jam 5, saya pulang habis sholat maghrib. Dari jam 5 orang udah pada sepi, saya belajar sendiri ngelanjutin itu. Sampai ciumin raw material satu-satu, dihafalin dan sebagainya. Sambil saya tanya sama bulinya kalau datang. Itu namanya nyuri ilmu. Ya. 4 tahun saya belajar itu. Saya udah merasa bisa karena saya bikin formula sendiri, jajal tak gawe parfum ini ternyata tak timbang kok ambune enak gitu. Pede aku. Bener waktu di interview sama perusahaan Spanyol itu, dia waktu itu saya di interview mau dijadikan sebagai manajer aplikasi lab. Saya tolak. Bayangkan aja. Lulusan dari sini baru kerja 3 tahun 4 tahun. Saya belum pernah jadi supervisor dan lain sebagainya, tiba-tiba saya ditawarin untuk menjadi manajer lab. Itu saya tolak. Bulenya nanya, why? Karena saya pengen jadi perfumers. Loh, lu bisa apa? Katanya. Ya bisa sih perfumer. Enggak, terus dia bilang gini,
Kalau kamu mau jadi perfumer, yang mutuskan kamu itu bukan saya, tapi kalau kamu terima saya untuk jadi manajer aplikasi itu, saya langsung bisa tanda tangan hari ini. Kata bulenya yang dari Spain itu. Saya bilang enggak. Yakin? Ya. Jadi kalau ini enggak, karena memang saya keinginannya untuk jadi itu. Itu pikiran saya. I want to be different. Saya harus menjadi orang yang berbeda gitu. Bener saja. Bulenya bilang gini, oke, kalau memang you mau jadi perfumer, sekarang keluarkan satu kertas. Ya, aku suruh kertas sama itu. Sekarang saya minta lu tulis formula, lu bayangin sesuatu. Saya minta dibikinkan parfum untuk pembersih lantai. Tahu kan pembersih lantai kan? Ada bau lemon, bau macam-macam itu. Saya ngawur aja, pikir saya, wah ini kan bukan orang teknikal, nanti tak apusi mesti orang ngerti gitu loh. Dia karena kan susah jadi perfumer itu. Saya bikin formula itu panjang banget, tak gawe ke, tak kasih ke. Dia tanya, ini apa Sulistyo? Saya cerita, oh ini parfum ini adalah wanginya gini. Nanti kalau dimasukkan ke lantai dia akan begini. Saya pikir dia nggak ngerti kan, tapi memang dia nggak ngerti. Akhirnya dia ngomong gini, oke. Karena you maunya jadi perfumer, yang mutuskan lu untuk jadi perfumer bukan saya, tapi ada 3 orang lagi, yaitu Mr. ini sebagai chief perfumer di Spain, sama Mr. ini sebagai direkturnya untuk Asia Pasifik. Wah, mutiara aku bilang itu. Ternyata dia tak kirain orang ini gitu loh. Nah, ini tak bohongi mesti ngerti gitu kan. Ternyata apa? Ternyata dia bilang gini, oke, besok minggu depan saya pulang ke Spain. Mungkin dalam waktu 1 bulan saya akan hubungi you, bagaimana nanti formula you itu dinilai sama mereka. Benar saja, 2 bulan saya dihubungi, Pak nanti ini bulenya mau nelpon ya jam 8 malam. Jam 8 malam sini, kalau sana kan siang gitu. Oh ya siap. Benar, dia telepon saya. Dia bilang apa? Dia bilang, Sulistyo, your formula is normal. Kata Mr. ini, chief perfumernya itu. Jadi kita udah tes, kita udah gini. Dalam hati saya, alhamdulillah, ternyata dites sama dia normal gitu loh. Jadi kita sudah putuskan bahwa kita terima you masuk sini, your salary sekian, your position ini, bla bla bla. Dan itu waktu itu belum kuliah saya, masih murni lulusan sini. Saya di training di Granada namanya, South of Spain, di Andalusia sana. Itu sampai 2-3 tahun. Itulah saya mulai belajar untuk menjadi orang yang berbeda itu. Begitu saya pulang ya sudah. Akhirnya posisi saya naik, posisi terakhir sebagai division manager. 11 tahun saya di perusahaan Spain itu. Ada orang yang nawarin saya di perusahaan Spain yang lain. Posisi aku di sana sebagai director waktu itu. Karena kenapa? Karena untuk menjadi seorang itu kita harus paham bener masalah perusahaan itu gitu. Padahal belajarnya kayak gitu kan. Nah dari situ mulai saya kuliah S1, kemudian saya ngambil S2. Setelah selesai, kemudian saya, dan ini yang menjadi catatan buat kalian ya. Saya kalau kalian sudah mantap itu, waktu saya keluar untuk memutuskan menjadi usahawan sendiri itu tahun 2014. Karena kenapa? Saya berpikir gini, oke, posisi saya mungkin bagus gitu ya, di perusahaan ini bagus. Tapi suatu saat kalau saya sudah selesai pensiun, saya mau ngapain? Gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa saya istilahnya lanjut gitu. Akhirnya sebelum saya lulus waktu itu saya mendirikan usaha tahun 2014. Sampai sekarang ada itu yang perusahaan yang saya itu. Kemudian saya keluar, posisi saya waktu itu gajinya udah gede sekali, tapi saya keluar karena untuk mendirikan usaha saya itu. Saya keluar saja, ini kalau menjadi orang beda itu, kalian harus berpikir seperti itu. Saya keluar saja, ada 4 perusahaan asing yang langsung menghubungi saya. Dari Prancis 2 perusahaan, kemudian dari Inggris 1 perusahaan, dari Singapura 1 perusahaan. Waktu itu hampir bersamaan dia tahu kalau saya keluar dari perusahaan yang Spain ini, ngubungin saya. Apa? Dia bilang, Sulistyo, saya minta tolong, kita membuat pabrik di Indonesia, kita nggak ada orang teknikal yang ngerti itu, we need your help to build
factory di Indonesia. Saya tolak semuanya waktu itu. 4 perusahaan asing bolehnya langsung hubungin saya tolak semuanya. Karena kenapa? Saya komitmen untuk besarkan perusahaanku ini. Lah, yang Jerman gimana? Kok tiba-tiba dia mau? Yang perusahaan Jerman itu, posisi aku perusahaan udah jalan, udah settle. Adik saya yang jalanin. Adik saya kebetulan juga lulusan sini, agronomi, tapi saya lupa angkatan berapa. Sekarang adikku yang jalanin. Waktu itu udah settle. Perusahaan yang Jerman ini, kebetulan satu bosnya di Jerman itu dulu sama-sama waktu di perusahaan Swiss. Dia tahu juga, akhirnya ngubungin saya. Dia bilang, saya minta tolong, kita mau mengembangkan perusahaan di Indonesia, di Asia, terutama di Indonesia. I need your help. Dia bilang gitu. Dia sampai ngomong, aku open sama dia. Ya, tapi aku udah punya perusahaan sendiri loh. Aku udah punya usaha sendiri. No problem, you bisa atur. Terserah nanti mau ngaturnya gimana. Mau 2 hari sendiri atau 3 hari sendiri gitu. Terus akhirnya ya sudah. Gitu. Jadi pesan saya cuma itu saja. Kalian menjadi orang yang berbeda. Jangan regular menjadi orang yang biasa-biasa saja. Setelah lulus dari sini, kalian harus berpikir yang berbeda. Kalau masalah mau jadi usahawan dan sebagainya, nanti kita ngomong selanjutnya ya. Ada YouTube sahabat alumni itu, nanti kalau kalian mau lihat perjalanan anak-anak kita STEMA yang jadi pengusaha. Ada di situ, bisa ditiru, bisa dicontoh, bisa diikutin gitu ya. Saya kira itu saja. 5 menit atau lebih nih, atau 10 menit ya. Jadi itu saja istilahnya motivasi dari saya. Mudah-mudahan ada yang kepikir, ada yang betul pengen menjadi usahawan dan sebagainya. Silahkan, kita senang dengan senang hati ya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini melimpahkan rahmatnya pada kita semuanya, bisa bersilaturahim pada agenda kegiatan webinar. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Sulistyo, Ketua IPAS, kemudian juga segenap alumni yang ikut menyemarakkan kegiatan ini, sudah menggagas dan berkoordinasi dengan baik dan intens, sehingga acara webinar hari ini dapat diselenggarakan. Ini adalah wujud perhatian dari alumni terhadap alma maternya, wujud perhatian dan kasih sayang dari senior kepada juniornya. Hari ini saya merasa sangat berbahagia menyaksikan para alumni dengan kekompakan dan semangatnya yang luar biasa menyelenggarakan event positif webinar yang tentu sangat besar manfaatnya bagi kita semuanya. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia, IPAS, juga Ikatan Alumni. Terima kasih kepada narasumber, para alumni yang sebentar lagi nanti siap berbagi, siap untuk sharing pengalaman. Terima kasih Mas Imam, terima kasih Mas Kholik, terima kasih Mas Sugiono, terima kasih Mas Trisila. Para peserta webinar yang berbahagia, kemudian ada pertanyaan, untuk apa webinar ini diadakan dan siapa saja yang akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Di samping tadi Mas Sulis sudah membeberkan, perlu saya sampaikan di sini beberapa pihak yang bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Yang pertama, segenap panitia dan narasumber dengan mau melakukan sharing, maka ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu ini termasuk amal ibadah dan bernilai pahala. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kita yakin
Allah Tuhan yang Maha Esa akan menolong kepada hamba yang senantiasa peduli dan perhatian terhadap sesamanya. Buat panitia dan narasumber, saya doakan semoga ke depan usahanya semakin maju, usahanya semakin berkembang, semakin banyak pelanggannya, rezekinya semakin berkah dan melimpah. Amin. Kemudian yang kedua, sesama alumni pun bisa mengambil pengalaman dari temannya untuk mengembangkan karir dan usahanya. Sesuatu yang selama ini belum terpikirkan, bisa jadi sudah dilakukan oleh temannya dan berhasil. Maka yang lain bisa mencoba, siapa tahu bisa mengikuti jejak sukses temannya, bahkan lebih hebat lagi. Kemudian yang ketiga, bagi siswa yang masih aktif di STEMBA, hari ini akan mendapatkan pengalaman menarik, kisah inspiratif, langsung dari kakak-kakak kalian sendiri, pengalaman langsung dari para praktisi, pengalaman langsung dari pelaku-pelaku usaha. Anda akan mendapatkan gambaran seperti apa dinamika perjuangan menjadi pengusaha sukses. Umumnya di awal tidak mulus, ada batu sandungannya, ada pengalaman jatuh bangun dulu, sebelum akhirnya mencapai puncak kejayaan usaha. Nah, setelah Anda mengikuti pencerahan dari kakak-kakak kelas Anda, segeralah untuk mulai merintis bisnis sesuai dengan hobi dan bakatnya masing-masing. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Rebut peluang usaha yang ada saat ini sebelum orang lain yang merebutnya. Dan saya berjanji ingin memberikan apresiasi spesial kepada anak-anak yang belum lulus namun sudah bisa mandiri, sudah punya usaha dan berjalan, maka akan kami permudah kelulusannya. Harus lulus bahkan dengan nilai yang memuaskan. Semoga kegiatan webinar hari ini sukses, mampu mendobrak, membakar semangat, dan membangkitkan gairah bisnis dalam diri peserta, khususnya para siswa, dan segera bermunculan pengusaha-pengusaha muda yang lahir dari STEMBA tema tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tri Setia Budi, wejangan singkat opening dan wejangan singkatipun sangat mensupport ya kepada kita semua, pada adik-adik juga. Itu ada satu reward dari Bapak Kepala Sekolah jika ada yang belum lulus tapi sudah merintis memulai usaha. Nah, itu adalah satu rangkaian yang luar biasa, yang antara IPAS dengan sekolah ternyata punya sinergi yang semangat yang sama, punya satu pandangan, satu visi yang sama gitu. Jadi kita akan lebih mudah nantinya ke depan bagaimana untuk bisa membantu merubah pola pikir anak-anak itu sekolah dari STEMBA yang memang kejuruan bukan bermimpi untuk menjadi teknisi industri lagi, tapi sudah bermimpi untuk menjadi wirausaha. Mengatakan Pak Tri, matur suwun sangat. Sekarang saya ke Mas Imam. Mas Imam di Bandung, mau Mas Imam cerita singkat dari lulus sekolah kemudian sampai mendirikan usaha. Tolong adik-adik di nanti kalau ada dari cerita narasumber kakak-kakak itu, kalau ada yang perlu digali, ditanyakan, dicatat, monggo silahkan ditanyakan. Monggo Mas Imam. Baik, sebelum saya mulai, saya cek dulu suara bisa diterima dengan baik. Clear Mas, bagus. Baik. Clear. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya hari ini kita dapat melaksanakan webinar dengan siswa-siswi STEMBA. Saya mencoba untuk menyampaikan agak pelan untuk mengimbangi barangkali sinyal ya Mas ya, karena nanti sayang sekali kalau kesempatan yang baik ini tidak bisa tertangkap dengan baik. Yang terhormat Pak Tri Setia Budi, Kepala SMK Negeri 1 Temanggung, matur suwun Pak,
Bapak begitu memfasilitasi dan ternyata antusias sekali dengan yang dilakukan oleh rekan-rekan di IPAS. Yang tercinta Dek Sulistyo, terus Dek Sugi itu yang muncul itu. Mas Trisila, Mas Kolik, sama-sama sebagai narasumber yang kalau kita ketemu tanpa ngobrol ketawa sendiri pasti, kira-kira itu. Mungkin Bapak Ibu guru atau segenap alumni STEMBA yang berkesempatan mengikuti webinar ini di seluruh Indonesia. Dan yang sangat kita cintai dan kita sayangi bersama siswa-siswi SMK Negeri 1 Temanggung. Terima kasih Mas Sulis, saya diberi kesempatan yang pertama untuk berbagi cerita. Berbagi cerita perjalanan hidup sejak pamit dari kampus tercinta di Maron pada tahun 81 atau tepatnya 40 tahun lalu. Barangkali saya yakin siswa-siswi yang sekarang mengikuti ini belum lahir, tapi saya sudah meninggalkan STEMBA. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Imam Basuki, angkatan 4 atau Cakrisma, asli Caharjosari ya, Wetan Pring Surat itu. Dulu sama lah, pasti kos di Maron. Soalnya dulu sekolah ya sampai jam 6 sore, masih punya tanggungan bikin laporan praktek. Belum lagi naik folio ini habis, ya harus ke warung dulu. Saat ini saya tinggal di Kota Kembang yang penuh kenangan dan penuh perjuangan. Itu yang perlu dicatat. Kenangannya biar saja berlalu, perjuangannya kita tetap teruskan. Kalau dihitung-hitung, saya ini sudah 10 kali lulus. Kenapa 10 kali lulus? Lulus pertama tahun 81. Kalau saya masuk lagi STEMBA, lulus kedua tahun 85. Dan kalau sampai tahun 2021, saya udah lulus yang ke-10 kali. Nah, kira-kira itu ya. Karena saya sudah lulus 10 kali, mungkin ceritanya agak panjang. Tapi tentunya saya akan persingkat. Untuk itu, mohon siswa dan siswi yang saya cintai, itu benar-benar menyimak ya apa yang saya sampaikan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati. Ini kami ya, kita narasumber sampaikan itu semata-mata karena kami cinta kalian dan masih memikirkan kalian. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi renungan dan inspirasi. Pada umumnya kita, termasuk saya ya, dulu itu cenderung melihat sesuatu saat sudah jadi. Kadang-kadang tidak terpikir prosesnya. Dan itu baru akan terpikir setelah nanti ada hasilnya. Kalau orang bilang, oh ngopo yo kok jadi koyong ini, nah, biasanya begitu ya. Pasti ya di antara nanti narasumber itu punya perjalanan yang berbeda-beda, tapi yang seperti tadi saya sampaikan adalah kalau kita bertemu itu tanpa kata-kata tiba-tiba tertawa, nah, itu pasti mentertawakan diri kita sendiri dan mentertawakan teman kita juga. Gitu. Apa yang ditertawakan biasanya persoalannya adalah sama. Baik. Tahun 81
saya dicetak oleh kampus tercinta itu sebagai teknisi industri. Dan saat itu ada satu kebanggaan tersendiri. Itu tidak bisa dipungkiri, karena apabila kita masuk di satu perusahaan, tentunya kita tidak akan menjadi yang benar-benar buruk. Kira-kira itu. Tahun 81 itu kami belum lulus, tapi biasanya sudah diminta oleh perusahaan-perusahaan, apalagi kita dalam praktek kerja nyata itu dapat menunjukkan hal yang positif. Itu pasti mempunyai daya tarik tersendiri. Kami tahun 81 itu terpilih 10 orang, itu dikirim ke pabrik minyak kelapa dan pabrik sabun mandi. Kalau nggak salah produknya sekarang masih ada, itu sabun gift ya. Hanya pabriknya sekarang masih ada atau tidak, masih ada, tapi sudah tidak beroperasi. Nah, beruntung pada saat itu sudah ada kakak kelas yang terlebih dahulu bekerja di tempat situ, jadi kami bersepuluh itu tidak lolak-lolok ya, dari Deso, Pak B sampai Bandung. Nah, ternyata sudah ada yang ngerawat, yaitu kakak kelas. Inilah STEMBA. Itu sudah saya rasakan dari sejak tahun 81, di mana saya adalah angkatan 4. Artinya kakak angkatan pertama, kedua, ketiga itu begitu memperhatikan kita. Bagaimana kita tidak akan memikirkan kalian, gitu ya. Kita itu satu peraduan lah, satu peraduan. Namun kadang-kadang ada satu hal yang membuat kita kaget. Oh, ternyata kita harus kerja shift. Waduh, itu nek pulang-pulang lihat matahari, matanya pedih, nggak karuan ya. Belum lagi pas gajian, lah. Ternyata gajinya itu sebagian berupa beras dan minyak kelapa. Nah, ini terus piye ini gitu ya. Dititipkan di warung, nanti ditukar untuk makan siang. Jadi nyatet dulu gitu kira-kira. Ini agak detail saya sampaikan agar supaya apabila nanti siswa-siswi itu ketemu hal-hal yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat biasa, dan itu membuat kita ini mempunyai mental yang sebenarnya kuat. Kalau di tahun segitu kan komunikasi tidak seperti sekarang gitu ya. Saat terjadi kesulitan tinggal pegang HP, pencet, tanya temennya, kadang-kadang selesai. Kalau saat itu ya wis bagaimana caranya lah, mumet gitu ya. Pada akhirnya kami bersepuluh itu hanya mampu ngontrak rumah kecil. Tapi karena tidurnya sip, ya cukup lah, dicukup-cukupkan. Ya nggak ada kasur, nggak ada bantal lah, gitu ya. Nah, kasur bantal itu ya rangsel gitu. Nah, inilah. Namun itu hanya berjalan sekitar 2 tahun. Ternyata masing-masing dari kami itu berupaya untuk memperbaiki nasib. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bogor, ada yang pulang ke Temanggung. Nah, kok saya ini kok nggak tahu, memang mungkin karena Bandung itu kota kenangan, ya sudahlah, aku tak punya kenangan yang banyak di situ dan tak berjuang di situ saja gitu. Karena mungkin faktor cuaca dan lain itu nggak beda jauh dengan Temanggung, sehingga inilah yang membuat barangkali saya agak kerasan gitu ya. Nah, antara tahun 80 sampai 90-an itu Bandung itu terkenal dengan industri tekstil. Nah, ini agak mulai murtad ini dengan bekal dari STEMBA ini. Nah, saya mencoba untuk ngelamar-ngelamar
sebetulnya alasannya simpel. Saya nggak pengen kerja sip. Jebule diterima juga hanya di bagian gudang, walaupun namanya kepala gudang. Ya udahlah, itu perjalanan gitu toh. Namun saya tidak ingin kok teknisi industri jadi pegawai gudang tekstil ya, itu terus piye gitu ya. Nah, di perusahaan tekstil itu ada yang namanya PPIC. Nah, itu Production Planning Inventory Control. Kok kita kepenak kerjaan gitu. Saya mencoba belajar. Nah, jadi belajar itu memang tidak harus di sekolah. Ternyata dimanapun kita bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPAS. Jawabnya apa jawabnya? Ya salam aja udah. Kirain sudah mencetaskan ide gitu loh. Salam IPAS, sukses gitu. Belum ada pakemnya kan? Oke. Jawabnya sukses gitu. Salam IPAS. Sukses. Nah, gitu. Jadi rekan-rekan semua ini sebenarnya tadi seperti yang di Pranoto Coro apa ya, saya suruh apa ini istilahnya itu. Enggak, karena gini, karena sebenarnya acara ini adalah acara santai. Acara santai, kebetulan kita ada acara di sekolah ya. Terus kami itu awalnya diskusi dengan ini apa, Pawon Mbok Lurah, kemudian di sini ada Mas Dwi sama Mas Heri Punggawa Logam ya. Jadi awal tercetusnya acara ini tuh karena kita ngobrol-ngobrol itu saja. Saya kontak sama Mas Heri, kemudian sama Mbok Lurah, dan terima kasih sekali sama Kang Dwi ini yang luar biasa. Dia dari awal sampai sekarang ada di sini itu berkat kegigihannya Mas Dwi Judes itu. Terima kasih Mas Dwi. Jadi istilahnya gini, selama kita itu 2 tahun ini kan nggak pernah ngobrol gitu ya. Jadi semuanya hanya apa namanya, hanya virtual saja, online lewat grup, lewat apa gitu. Ketemu kita nggak bisa. Apalagi satu tahun yang lalu itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, praktis lumpuh gitu. Nah ini mumpung ada acara, kita coba, ayo kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng gitu, makan buntil bareng lah gitu. Jadi sebenarnya acara saat ini itu acara free, bebas, tanpa ada topik khusus gitu loh. Jadi acaranya itu ya kita sepakat bikin ini aja, kita ngopi, makan buntil, sambil apa kemarin tuh ya? Sambil apa, nyanyi? Ya sambil gendrengan lah gitu. Jadi istilahnya gitu, sambil mengakrabkan diri. Ternyata Bapak Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, beliau pengen rawuh gitu. Jadi Mas Dwi waktu itu juga kontak sama saya, ini gimana Mas? Waduh, ini kita acara santai loh. Ya udah kalau gitu gini aja, kita bikin agak resmi dikit lah jadinya gitu. Jadi kebetulan nanti kalau misalnya Pak Kadis rawuh, tak pamerkan gitu loh IPAS itu, bahwa IPAS itu nyata gitu, IPAS itu ada loh. Kita tuh pengusaha beneran loh gitu loh. Jadi rencana kita itu kita nanti mau tak pamerkan sama Pak Kadis itu gitu kan, tapi beliau belum rawuh. Ya sudah. Jadi ya acaranya seperti itu aja. Jadi kita akhirnya ada matur suwun sekali kagem Pak Kepala Sekolah Pak Tri kerso rawuh juga, ada Pak Ketum di sini juga rawuh gitu ya. Jadi kita mengakrabkan diri sambil tadi Mas Ketum juga bisik-bisik sama saya. Ini kita nggak pernah ketemu ya Mas Sulis. Iya, kita belum tahu loh sama orang-orang ini gitu kan. Belum pernah tahu gitu kan, karena kan cuma di grup saja gitu. Kita kadang-kadang grupnya juga bukan fotonya kan. Gitu loh. Jadi oh iya ya, ternyata dengan acara seperti ini, ngobrol, ngopi, kemudian kita makan bareng begini kan jadi akrab. Jadi nanti kita tahu ternyata anggota IPAS di Temanggung kita saling kenal lah. Nanti jadi enak, jadi ada komunikasi itu enak. Mau ada apa-apa seperti biasa kan, ada yang bertanya, ini siapa yang punya supplier, ini yang punya apa gitu. Kalau sudah saling kenal tatap muka itu kita lebih enak gitu. Itu aja sebenarnya acaranya. Jadi nanti kita sambil nunggu Pak Kadin rawuh. Iya Kadis ya rawuh. Oh iya, dan ini acara ini nanti akan tayang di itu loh, di YouTube Sahabat Alumni. Jadi
akan ditonton oleh seluruh alumni gitu ya, bahwa acara ini ya acara yang di Temanggung ini bagian dari alumni yang mengambil jalur wirausaha. Banyak dari alumni kan yang kerja di mana gitu. Kita ini ada yang mengambil jalur wirausaha gitu. Jadi gitu saja. Itu saja Mbak Yayu. Apa namanya pembukaannya. Jadi monggo dinikmatin, kita sambil ngobrol memperkenalkan diri gitu ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah gaya beliau yang santuy ketika menyampaikan sesuatu. Intinya adalah pada hari ini beliau merasa kangen dengan kita semuanya yang selama ini ngobrol di online tanpa belum pernah bertatap muka, dan hari ini sudah mewakili dari kesekian pengusaha-penguasa yang menggeliat di Temanggung, dan insya Allah nanti kedepannya kita akan terus bersama, kompak bersama, saling support supaya usaha kita bisa lebih sukses. Untuk yang kedua tentu tidak lengkap tanpa motivasi dari Bapak Ketum kita yang selama ini selalu mendorong-dorong, nah tanpa lelahnya. Monggo kepada Bapak Handoko untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Tes. Ada Astin mereka grogi aja. Derojot. Lurus pas kayak anak panah gitu. Iki menghilangkan groginya ini kalau aku kayak asli nih. Nanti adinanya keluar dia. Kita hitung aja. Tapi nggak pakai kesepian tanpa kekasih. Selamat sore semuanya. Menyambung yang tadi saya sampaikan ke Mas Sulis, jadi kira-kira setengah atau 3 minggu yang lalu ada komunitas yang Kadang Temanggungan, ya, Kadang Temanggungan yang seluruh Indonesia itu kan mengadakan webinar. Ya, kebetulan dihadiri oleh beberapa tokoh Kadang Temanggungan itu, ada Pak Bupati, ada juga Pak Kepala Dinas ini. Saya sampaikan bahwa Pak, saya ketua alumni. Di dalam alumni STEMBA itu ada organisasi namanya IPAS, Ikatan Pengusaha Alumni STEMBA, dengan anggota ya 200 sampai 300-an. Salah satu hal yang pernah dikeluhkan oleh teman-teman itu kepengurusan perizinan IRT itu agak sulit di Kabupaten Temanggung. Mohon teman-teman saya bisa dibantu atau difasilitasi. Itu prinsipnya, sehingga juga dengan berkembangnya waktu akan ada acara ini, beliau berkesempatan hadir. Jadi meskipun acara nanti itu dibingkai secara santai, tapi kalau nanti mungkin beliau hadir, curhat aja nggak apa-apa, karena memang salah satu job description beliau memakmurkan para pengusaha-pengusaha yang ada di Temanggung. Saya sampaikan kepada beliau bahwa kami dari komunitas alumni itu sedang menggeliat memberikan provokasi kepada alma mater untuk menempuh jalur wirausaha, karena jalur sebagai pekerja pabrik itu sudah tidak seperti dulu lagi, dan beliau mendukung di acara itu, mendukung. Saya harap ini bukan pertemuan pertama dengan kepala dinas itu, kita minta bimbingannya seperti apa berkelanjutannya, karena seperti yang Pak Tri pernah sampaikan, STEMBA itu akan berubah menjadi sekolahnya wirausaha. Mimpi kita yang selalu ingin saya sampaikan, nek zaman saya dulu aku kepengen sekolah neng Maron bendang untuk gawean, ya itu tahun 80-an. Sekarang kita rubah, aku kepengen jadi pengusaha, makanya aku sekolah di STEMBA. Itu kita akan rubah, tetapi butuh waktu. Saya berharap teman-teman yang ada di kelompok IPAS itu membantu memprovokasi. Kowe dadi pengusaha, iki lho aku iso gawe konstruksi gedung tingkat 7 ngono lho. Mas Heri kuwi tukang las, itu geni kuwi jus. Itu geni. Itu nggak apa-apa, dia provokasi. Wah, kayu-kayu yang selama ini Mbak Jamu ya? Ya, selamat sore Mbak Jamu. Kayu-kayu yang selama ini tidak
dipakai ternyata sama Kayuki bisa menjadi produk yang artistik sampai masuk Kompas yang sempat saya posting. Selamat ya. Kemudian Mas Joko, sampai loro jantung mikiri pompo terus kuwi. Oleh ngeden piye carane ora nganggo listrik kan ngono toh. Nah, saya mengharap kekuatan-kekuatan kita itu dipamerkan. Selamat sore Mas Kopi. Ya, jadi dipamerkan, adik-adik kelas itu diajari. Terakhir sebelum saya akhiri, mesake adik-adik kelas yang begitu lulus kerja ning pabrik cuman outsourcing telung sasi, patang sasi, mengko entek kontrake, nganggur, wis kadung ning Semarang, kadung ning Jakarta. Kita sebagai kakak kelas itu kadang-kadang melas. Padahal selama 4 tahun kita tuh dididik untuk memproduksi barang. Kita bisa membuat, kita tahu formula, kita tahu analisanya. Kenapa kepintaran-kepintaran itu diberikan ke tempat lain? Dengan kita bekerja di tempat lain itu kan ilmu kita itu kan diberikan ke tempat lain, lambok dipakai untuk diri kita sendiri. Ya. Terakhir sekali jaringan. Jangan lupa jaringan atau network itu sangat penting. Di sini ada Mas Sigit, ada Nyonya Sigit itu saya beberapa kali ketemu, jaringannya luar biasa. Dia dari Polda, betul jaringannya luar biasa. Tadi saya sampaikan ke Mbak Ranti, kalau ngurus perizinan, kalau apa-apa, ini kekuatan jaringan ya, kekuatan jaringan yang tidak boleh dianggap remeh. Jadi tolong gunakan grup itu untuk menyambung tali silaturahmi di antara kita dan di antara yang lain. Saya yakin dengan adanya silaturahmi yang bagus, itu kekuatan kita akan semakin baik. Jangan lupa IPAS atau alumni STEMBA secara keseluruhan itu menjadi sorotan umum. Baik Kabupaten Temanggung ataupun Jakarta itu sudah mulai menyorot tentang alumni, apalagi tentang IPAS. Jadi saya salut dengan Mas Sulis, dengan pergerakan beliau ini sudah era digital, sudah pakai YouTube dan sebagainya. Nah itu terus dilanjutkan. Saya juga tahu Mbak siapa tuh Astin tuh ternyata bukan cuman pinter nari dan nyanyi, ternyata bisa bikin sate, bisa bikin apa-apa dari posting yang dia tampilkan gitu loh. Kita orang pinter apa pinter merintah. Iya Bantara soalnya gitu ya. Itu ya. Jadi saya berharap kita manfaatkan acara ini santai tapi bisa dapat sesuatu yang sangat dapat gitu. Kalau nanti sampai jam 8 mungkin saya nggak bisa ikut, saya akan selesai setelah maghrib karena masih ada pekerjaan yang lain. Tapi salut, silaturahmi kita tetap berjalan. Pak Tri, saya ucapkan terima kasih, supportnya luar biasa. Pak Tri ini membumi dengan kita dan sangat kami itu terharu dengan kepedulian beliau ngemong alumni. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir, nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mohon maaf mungkin barangkali belum bisa menyebut satu-satu karena memang belum begitu kenal tapi semoga ke depan semakin akrab. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas undangannya untuk hadir di pertemuan rileks tapi bermakna. Yang kedua mohon maaf barangkali saya datangnya terlambat karena kegiatan dari pagi sampai barusan saja selesai maraton beberapa kegiatan yang saya harus hadir secara pribadi, tidak bisa mewakilkan sehingga baru bisa hadir di sini. Yang pertama langsung aja poinnya dan sewu karena kebetulan saya kurang lebih 10 bulan menjabat di Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Insya Allah komitmen saya selaku Kepala Dinas akan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan atau apa yang diusahakan oleh teman-teman pelaku usaha di Temanggung, utamanya yang masih masuk kategori UKM, supaya nanti bisa bangkit ya, bisa naik
dan benar-benar nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih. Demikian. Jadi saya selaku kepala dinas benar-benar mendukung. Kemarin ketika pengalaman pertama, maaf memang banyak keluhan dari teman-teman ini terkait dengan perizinan. Izin ini sebetulnya kan posisi pemerintah ini kan sebagai fasilitator dan sebagai regulator. Ketika sudah mengeluarkan regulasi, mestinya regulasi itu tidak kemudian menyulitkan pengusaha. Tapi yang terjadi, mohon maaf, dengan adanya regulasi malah kemudian teman-teman pengusaha menjadi sulit untuk berkembang karena berbagai macam alasan keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Menurut saya ini sebuah hal yang ironis. Sudah dibuat regulasi tapi malah justru kemudian agak sedikit menghambat teman-teman untuk bisa laju. Contoh PIRT. PIRT ternyata teman-teman punya produk. Untuk pengurus PIRT aja di Temanggung kemarin pengalaman bisa 1 tahun lebih, bahkan bisa sampai lupa. 1 tahun lebih bisa sampai lupa, akhirnya bosen untuk ngurusi, akhirnya tetap jalan dengan produk yang tanpa PIRT dan lain sebagainya. Padahal produk itu sebetulnya kualitasnya bagus, aman, dan bisa menembus pasar modern, bisa menembus minimarket ataupun supermarket sebenarnya, tetapi terkendala oleh perizinan-perizinan. Oleh karena itu komitmen kami terkait dengan fasilitas perizinan kami akan support. Nanti seperti apa strateginya ya tentu akan kita bicarakan bareng-bareng, karena kami nanti akan memposisikan sebagai fasilitator untuk mempermudah laju pertumbuhan teman-teman supaya benar-benar sukses di dunia usaha. Karena kalau kita pelajari memang di dunia kerja yang real lapangannya semakin sempit. Lapangannya semakin sempit, tapi kalau di dunia usaha saya kira lebih terbuka lebar. Mohon maaf tadi Bapak ngendiko saya selaku pelaku usaha kafe juga. Ini memang iya. Memang iya. Iya, di pinggir jalan juga. J. Iya, kopi di Temanggung luar biasa juga. Saya kemarin mendata para teman-teman penggiat kopi ini ada sekitar hampir 500 di Temanggung. 500 brand kopi, merek kopi, semuanya ada, lengkap sekali. Saya coba data itu. Oke. Kembali lagi, mohon maaf Bapak Ibu semuanya terkait PIRT, saya coba support. Pengalaman tahun kemarin ketika teman-teman mengajukan PIRT, alasan dari Dinas Kesehatan karena memang yang mengampu di Dinas Kesehatan memang benar ada keterbatasan anggaran untuk fasilitasi. Tetapi saya mencoba untuk pendekatan ke BUMN bagaimana beliau bisa ikut berperan membantu UKM dan akhirnya dapat support dari beliau-beliau. Jadi saya pendekatan ke para direktur bank, saya minta duit. Saya minta uang untuk support untuk memfasilitasi teman-teman. Nah, ini tentu juga belum bisa banyak, tetapi akan kami usahakan lagi. Untuk tahun ini juga saya sudah mencoba pendekatan lagi. Jadi teman-teman untuk PIRT itu nanti juga bisa difasilitasi pakai anggaran CSR-nya teman-teman dari BUMN. Jadi saya nerobos nerobos nekat, yang penting dapat. Saya nggak urusan, nggak pakai saya, dipakai untuk teman-teman. Jadi ternyata beliau-beliau juga sangat respon, sangat menyambut baik. Dan ketika ada, mereka justru ngasih. Karena untuk teman-teman UKM, konsekuensinya karena saya berpikir logis aja, sederhana. Teman-teman BUMN yang di perbankan, dia tentu punya produk yang harus dijual atau produk yang harus disampaikan ke teman-teman pelaku usaha. Mungkin barangkali fasilitas kredit yang ringan dan lain sebagainya. Tetapi mereka untuk fasilitas bisa ketemu ngobrol dengan UKM kan sulit. Maka kami menjadi jembatan untuk bisa bertemunya ini semua. Konsekuensinya kalau mereka pengen ketemu dengan teman-teman pengusaha, tolong diragati, istilahnya begitu. Jadi alhamdulillah kemarin juga saya dapat sekitar 50 dari Bank Jateng untuk fasilitasi PIRT, dan tahun ini saya tembus lagi beberapa BUMN, insya Allah akan membantu. Jadi seperti itu. Sekali lagi komitmen saya, insya Allah akan coba kita support
teman-teman terkait perizinan baik POM, halal maupun PIRT akan kita coba support kembali, entah bagaimana nanti caranya saya, karena nun sewu kalau mengandalkan APBD ya selamanya akan begini-begini saja, karena APBD Temanggung kecil sekali, sangat kecil, jadi untuk memfasilitasi teman-teman repot. Maka nanti harus kita selalu komunikasi, teman-teman pelaku usaha UKM, kita ngobrol bareng, duduk bareng, santai, tapi bisa ketemu solusi supaya teman-teman bisa cepat berkembang, bisa naik. Dan kami juga baru bekerja sama dengan Kominfo baru saya kasih PR saya kasih PR untuk bagaimana dia punya desain bisa membantu dari sisi market, mungkin barangkali seperti membuat marketplace atau apa. Saya lempar aja ke mereka, coba punya ide enggak? Kalau dia punya ide ya kita pakai, apapun kita tempuh. Tetapi dari kami kemarin juga sudah mencoba untuk support dari market, momen lebaran saya pakai, manfaatkan untuk mewajibkan seluruh ASN di badan dinas wajib beli produk UKM minimal 100.000 minimal. Pasti Pak, pasti. Terpenting, mohon maaf Pak, kemarin itu saya mencoba ngebrak itu, hanya memang kelemahan di kami kemarin itu kan teman-teman katalognya masih katalog masing-masing, yang katalog sifatnya kolektif dari seluruh produk teman-teman kan belum ada. Kemarin itu saya sempat bikin katalog ya ala kadarnya, gramasinya nggak kelihatan, komposisinya nggak kelihatan, yang penting bikin informasi sederhana saya sebar ke seluruh OPD, mewajibkan seluruh ASN untuk beli minimal 100, dan alhamdulillah kemarin mencapai target omset mencapai 129 juta dalam jangka waktu nun sewu 1 minggu. Saya coba gebrak itu ternyata berhasil. Tapi kemarin sudah ada yang ikut ya, teman-teman dari Steba kan sudah ada yang ikut. Itu saya lihat ada Mas Kimpul barang. Itu kalau model Mas Kimpul bener. Mas Kimpul, terus dari banyak kok yang Steba juga sudah pada ikut banyak. Nah tahun depan kita rencanakan lebih dini, lebih awal, kita desain, kita setting. Saya baru merancang memfasilitasi bikin katalog. Tapi mohon maaf kalau di Temanggung itu budayanya kalau di situ ada labelnya dinas cukup lumayan berpengaruh ternyata. Label dinas, meskipun dinas hanya nunut nunut apa ya, logo Pemda gitu, terus ada dinas perdagangan gitu, cukup berpengaruh ternyata di lingkup ASN atau di lingkup masyarakat umum. Mungkin pemahaman mereka bahwa itu produknya benar-benar sudah dikurasi secara baik oleh dinas. Nah ini ternyata ada pengaruhnya cukup lumayan signifikan, ya kita akan lakukan lagi ke depan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah diundang. Mungkin barangkali terkait dengan kelanjutannya seperti apa ya, nanti kalau ada apa-apa ya calling aja sambil berjalan. Yang penting itu kan praktek, kakean teori itu seorang jedul-jedul. Yang penting praktek, ada kelemahannya di mana nanti kita sambil benahi ya. Siap. 2 tahun lalu kami melakukan itu pameran ya. Siap. Expo. Nggih. Saya kalau mungkin tahun depan atau depannya kami mengadakan, mungkin Bapak bisa kolaborasi UMKM yang lain gabung dengan kami. Sangat siap. Jadi nanti ini yang standby, ini yang non-standby, gabungan yang bikin Siap. waktu itu kami 2 hari sampai 3 hari. Jih. Bahkan ini Pak, mohon maaf, saya tahun ini kan masih masa pandemi, tapi saya memberanikan diri untuk mencoba membuat pameran. Tahun ini 2 kali pameran akan saya selenggarakan, tapi non sewu di Temanggung. Dan kalau mengadakan di alun-alun atau di mana teman-teman siap. Ya, siap. Karena kemarin sudah kita bikin grup WA dan teman-teman sudah banyak yang masuk. Saya akan coba tahun ini bikin pameran. Memang sengaja kita coba dengan desain benar-benar protokol kesehatan. Kalau itu tanpa masalah, itu lancar, bagus, ya kita bisa membuktikan bahwa Temanggung di masa pandemi pun bisa
bisa membuktikan melakukan pameran dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, tetapi lancar itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali. Ternyata sore hari ini saya tidak nyangka kalau ketemu dengan bapak-bapak pengusaha yang sudah sukses ini. Nah, ini bisa memotivasi kami dan teman-teman. Semoga ini membawa manfaat yang baik dan untuk kemajuan UKM di Temanggung, utamanya teman-teman alumni STEMBA. Kami sangat terbuka, kami sangat support. Kalau ada apa-apa silahkan calling. Nomor HP saya juga selalu saya sebar, bisa langsung komunikasi. Dan ketika ada apapun saya sempatkan untuk secara pribadi memang datang meskipun agak telat atau seperti apapun. Ngaten Bapak Ibu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, sekarang gini, yang pertama itu maksudnya gimana? Yang pertama misalkan kita di pasaran itu belum ada produk tertentu, kita jadi pionir pertama. Seperti contoh, Sosro yang pertama, diguncang berapapun, Sosro tetap eksis. Indomie yang pertama, diguncang berapa tetap eksis. Aqua yang pertama, tetap eksis. Padahal belum tentu produk lain itu lebih di bawah dia mutunya. Itulah kunci yang pertama. Yang kedua? Kedua yang berbeda. Yang berbeda. Nah, yang berbeda itu saya coba ini di Bakso Mahkota, saya ciptain yang berbeda. Banyak orang jualan bakso, banyak orang jualan mie ayam, ya begitu-begitu saja. Saya menciptakan produk yang berbeda, mie ayam hot plate. Itu kayaknya di tempat lain belum ada. Tapi maksudnya gini, tapi produknya sama. Sama. Bakso, mie ayam punya sesuatu yang beda. Berbeda. Oke. Cara penyajiannya, jus, ya. Yang ketiga, yang terbaik. The best. Yang the best. Ya the best kalau misalkan ada produk kita jadi yang paling baik, ya itu juga sukses. Ya. Sama-sama bakso, tapi mungkin ada additional apa-apa. Bakso rasanya paling enak, ya sukses. Sukses gitu. Karena kan ada mungkin yang dikenal juga ada bakso yang gepeng, bakso yang